Lama dia itu kan mas Hilang terus ada suara buang ledakan. Oh iya. sampai tetangga itu sama cerita ini katanya saya punya jimat, saya nggak punya jimat padahal nggak jimat, memang itu santet santet yang jelas mau nyantet saya gitu. Oh gitu ya. Ya, itu malam mas, cuman tahunya orang saya itu Berjumpa kembali rekan-rekan sekalian dari channel Cekal Misteri. Pada malam hari ini kami serombongan rekan-rekan dari santri-santri sepuh, santri tua ingin mencari informasi atau ingin mencari pengetahuan kepada Mbah Yai Sukron seperti biasa, ingin mengungkap masalah dunia spiritual, khususnya pada malam hari ini melanjutkan bincang-bincang kami seperti kemarin di video yang telah lalu. Kini kami ingin mengungkap kembali masalah dunia gaib ataupun ilmu spiritual, khususnya santet. Pada malam hari ini kami serombongan sudah hadir di kediaman beliau, Mbah Yai Sukron. Selamat malam Mbah Yai. Assalamualaikum. Malam hari ini kami bersama rombongan rekan-rekan bersilaturahmi di kediaman Mbah Yai, ingin mencari tahu atau ingin bertanya masalah seperti kemarin masalah dunia santet. Dan malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Mbah Yai, karena mungkin ya kita ini mewakili rekan-rekan atau pemirsa di rumah yang ingin tahu masalah dunia santet. Pertanyaan yang pertama ingin saya tanyakan, biasanya kan ada yang namanya santet itu bermacam-macam model Mbah Yai. ya. Jadi jenisnya itu ada yang biasa kita tahu di media televisi ataupun di dunia hiburan di elektronik khususnya. Itu ada yang namanya santet sistem kiriman yang wujudnya seperti bola api. Nah itu namanya santet apa Mbak Yai? Gini mas, kayak saya juga kan pernah ngalami kayak gitu. Iya. Nah, waktu tahun 2016 kan, itu malah mas, kita jam ya sekitar jam 12 malam. ya. Yang tahu itu tetangga itu pagi ada seorang yang sini ke rumah tanya, Mbak apa Mbak punya jimat? Saya kan nggak punya jimat mas. Iya. Di apa itu di Atas genteng. atas genteng itu kayak bola tuh, muter terus. Nah, terus nggak lama dia itu kan mas hilang terus ada suara buang ledakan. Oh iya. Sampai tetangga itu sama cerita ini katanya saya punya jimat, saya nggak punya jimat padahal nggak jimat. Ya memang itu santet mas, santet yang jelas mau nyantet saya gitu. Oh gitu ya. Ya itu malam mas, cuman tahunya orang saya itu pagi didatangi sama orang-orang itu katanya Mbak Mbaknya punya jimat, nggak punya, jadi di atas punggung itu ya itu kayak bola api, cuman apa itu muter gitu mas, terus hilang, terus dia bunyi sembunyi. Santet juga ada itu, enggak bahasanya enggak kembang jari lah, itu betul-betul ada itu mas. Jadi yang cerita tetangga Mbak ya? Tetangga, bukan saya, itu cuma tetangga. Bahkan itu kakak saya yang di belakang itu paginya juga tanya sama saya, tadi malam kok ada ledakan, itu ledakan apa? Saya enggak merasa meledak. Namanya orang Jawa itu santet model apa ya, model kluwung itu kalau wong Jawa yang tiara biasa itu dimasukkan ke dalam perut mas. Yang diserang perut. Iya. Tuh. Terus selanjutnya Mbak Yai, ini kan model media untuk nyerang musuh atau orang yang mau disakiti itu kan biasanya ada yang macam-macam tuh. Ada yang namanya medianya itu ada yang paku, ada yang beling, ada yang rambut dan macam-macam Mbak. Nah itu biasanya caranya itu bagaimana Mbak Yai? Setahu Mbak Yai bagaimana itu? Artinya caranya menghilangkan media itu tadi kan, istilahnya kalau paku ataupun beling itu kan dihilangkan, sistem kayak sulapan lah istilahnya.
terus masuk ke dalam perutnya itu bagaimana Mbak? Oh gitu. Nah kalau boleh saya gini Mas, itu juga pernah ada kejadian Mas itu. Itu orang yang jelas kata dokter loh itu. Iya. Kata dokter sakitnya itu apa ya? Kayak apa itu? Tumor apa itu loh. Oh, tumor perut. Katanya. Iya. Tapi di situ ya kan dibawa ke dokter enggak Di ronsen enggak nggak kelihatan, kadang mau kelihatan terus gitu aja. Akhirnya disarankan sama dokter, udah pulang aja kamu carikan alternatif gitu. Sebenarnya orang itu datang di sini, iya. Saya juga nggak tahu siapa yang nyuruh, saya nggak tahu itu. Itu kejadian itu kalau nggak salah ya sekitar hampir 4 tahunan lah. Iya. Dari sekarang sini nggak tahunya ya masuk terus langsung didoain, modal nggak langsung Mas, nggak langsung keluar, itu nggak langsung, kejar 2 hari 3 hari itu. Nah setelah itu pulang saya kasih, ya itu biasanya kan saya kalau natural itu cuma pakai aqua itu air didoain dan nanti diminum, terus udah pulang. Nanti kalau mau mandi itu udah dipakai mandi. Nah, untuk mandi kejar dan terus sekitar 2 hari itu Mas, itu keluar itu paku itu Mas, paku itu kan ada warna-warna kan ada 3, satu paku usuk, paku tutur, paku ren. Itu paku usuk itu ya udah kayak karakter itu kelas 1 tuh Mas. Dari mana tuh Mbak? Dari sana ini amat ini. Nah cara ngomongnya ini empol Mas. Oh dari paha belakang. Makanya gerindra itu apa gitu loh. Terus kan nggak tanya ya paku itu. Alhamdulillah sampai sekarang udah enak, udah sembuh, maksudnya udah ya sudah aktivitas seperti biasanya itu. Tuh. Kan ada lagi Mbak yang namanya santet jenis-jenis tanah kuburan. Ya. Itu biasanya untuk apa Mbak? Itu artinya untuk menyakiti orangnya itu, artinya apa ya? Sasarannya utama itu apa itu Mbak? Biasanya itu kalau lemah kuburan biasanya cara wong Jawa itu ngusir Mas. Santet mengusir supaya orang itu nggak kerasan di situ, nggak betah di situ. Awalnya itu panas terus. Kalau keluar dari rumah ya enak aja enjoy, cuman kalau udah masuk di situ, masuk di pekarangan dia, masuk ke rumah dia, awalnya koknya panas. Itu kayak kalau ada lagi itu bukan aja rumah kuburan aja Mas. Itu seperti belum kukang itu lah, kukang gromo itu. Itu kan bisa untuk nyalain orang juga itu. Tulangnya itu. Oh itu. Iya. Nah makanya kalau rumah kuburan itu biasanya itu kan nggak modern, nggak ditanam Mas, disebar. Sebar. Itu cuman disebar aja atau ya juga dikasih mantra-mantra Mbak? Ya ada mantranya juga itu. Kalau cuma disebar ya mungkin ya nggak mandi, kalau Jawa ini ya nggak mandi gitu ya. Cuma disebar. Kadang-kadang ya ada yang dikasih di botol, kadang ada yang dibuntel sama mori. Terus juga ada ditanam. Itu. Iya. Itu biasanya. Terus cara Mbak, cara menetralkannya bagaimana itu? Kalau yang model tanah kuburan Model saya Mas, kalau model itu kan bisa Mas. Iya. Dilebur. Iya. Kalau memang ada tanaman di situ, ada bungkusan apa, ya insya Allah ketahuan nanti bisa diambil. Pokoknya disebar di situ, tahu ditanam di situ. Dicari aja di situ. Cari, nanti terus diambil Mas. Ambil terus nanti serahkan kepada yang punya, itu langsung dilarut, biasanya dikasih, ditaruh di apa itu? WC itu loh Mas. Oh, itu udah netral ya? Itu kayaknya udah netral itu. Insya Allah kayak gitu udah netral itu. Emang ada itu Mas, itu ada. Sering kejadian kayak itu sering. Tanah kuburan itu. Tanah kuburan itu. Kuburan tulang apa? Pukang ya? Iya, tulang pukang. Mereka ini gini Mas ya. Saya kan ya yang datang sini kan rata-rata orang-orang ruwet semuanya. Orang masih ruwet itu pasti orang bermasalah semuanya. Iya. Mungkin kalau nggak masalah mungkin nggak ke sini mungkin. Itu bahkan dulu pernah juga saya ngantar sama orang itu masih bujang itu anak itu. Masih bujang, cuman udah bujang tua lah, cara tua. Itu karena udah di pengguna sana, di sana sakit, ya dicarikan obat. Ya orang-orang itu. Terus bahkan ada yang mengatakan, udah sih bawa pulang aja. Di sini udah nggak mampu katanya. Saya di hutan sana, alhamdulillah. Ya gitu, 2 air minum,
3 hari itu keluar gabah itu mas, gabah itu padi itu dari ini dari sikil. Oh dari betis pokoknya keluar dari sini. Iya. Itu karena dipikirnya masuknya gabah itu bisanya apa kan kita nggak tahu. Nah itulah, itu juga santet itu. Caranya masukkan gimana ya? Alhamdulillah sekarang udah sembuh. Udah punya anak 2. Itu gabah itu. Gabah di sini. Tuh. Terus habis itu saya udah ngantar itu, saya juga dihancam dia mas itu. Dia boleh dikatakan ya dia diteror lah ya. Diteror, disantet juga sama orang-orang itu. Yang nyandet orang tadi itu. Iya. Ketahuan kan gini. Kan anaknya itu yang umur sekitar 9 tahun ditanya sama orang, "Bapak kamu kok nggak pernah nongol di mana?" Katanya digledek ada orang 7. Gitu. Masuk digledek entah apa saya nggak tahu karena ya mungkin nggak terimalah anak itu bisa sembuh kok bisa itu yang diancam saya. Kejadian betul itu mas, maksudnya nggak rekayasa itu betul ada. Sekarang masih orangnya masih ada. Yang sembuh tadi? Ya masih ada. Terus orang yang nyerang bayi itu bagaimana sekarang Mbak? Alhamdulillah ya lama kelamaan ya sendiri dia orang. Ada yang sudah meninggal, ya kayaknya tinggal 1 kalau nggak 2 itu orangnya. Yang nyerang bayi itu? Itu juga ada mas dulu itu. Saya juga diserang sama apa ya? Sama keris ompiang itu. Saya juga heran. Saya di sini nggak cari bahasanya ya nggak cari musuh. Saya nggak pasang iklan. Saya nggak pasang anak buah suruh apa ya? Cari pasien enggak. Cuman waktu saya pulang dari pondok, emang di sini kan Marotas kan ada orang, ya kalau dibilang namanya orang ya sesepuh lah gitu. Ya habis itu orang-orang itu pada kesini gitu loh. Cuman kok tahu-tahu dia nyerang saya gitu. Cuman saya diemin aja tuh nggak taunya kan tetangga saya itu ada itu. Saya itu di sawah mati sawah. Terus dia itu ngobrol sama dia itu. Cerita kok tahu-tahu dia bilang gini. Itu anak baru pulang dari pesantren pakai ini kok nggak empan, pakai ini nggak empan. Akhirnya orang kan cerita sama saya gitu. Gitu itu ya? Ceritanya. Alhamdulillah orangnya sekarang udah mati. Udah. Saya nggak mengembalikan saya urusan sama yang kuasa aja. Alhamdulillah nggak lama itu sakit sekitar 2 tahun atau dari kembang ambon hari ya bongkok dewi. Itulah kejadian nggak gitu memang. Iya. Ini terakhir Mbak ya, pertanyaan terakhir. Nah kan di Pulau Jawa itu kan hampir seluruh Pulau Jawa itu sudah nggak asing ya namanya ilmu santet itu, dari mulai Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu kan udah nggak asing lah yang namanya santet, teluh, jengges itu kan. Nah di antara daerah-daerah dari Pulau Jawa bagian barat sampai ke timur itu yang paling terkenal ganas itu dari mana Wei? Yakin gini, aslinya kalau orang apa itu orang mengatakan katanya orang Banyuwangi itu juga santetnya hebat, ganas gitu. Cuman aslinya gini mas, aslinya orang Banyuwangi itu memang kondang. Cuman kalau bahasanya gini orang coro kemandan mas, coro ampuh santet asli Pacitan itu juga ampuh mas. Daerah Pacitan itu juga ampuh. Pacitan ya? Daerah Pacitan itu. Itu. Cuman kan orang kan kondangnya orang Banyuwangi udah ditakuti. Enggak semuanya orang Banyuwangi punya santet, enggak mas. Sudah beda Mbak ya. Terima kasih atas informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan atau pemirsa di rumah. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.